Kejaksaan menetapkan satu orang tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi timah. Tersangka adalah RL, General Manager PT TIN. Dan kemudian ternyata di belakangnya ada seorang mafia besar yang kami dapatkan infonya namanya adalah Robert Bono Susatyo, Pak Menteri. Penyidik dari Kejaksaan Agung akhirnya memeriksa Robert Bono Susatyo terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus korupsi yang melibatkan perdagangan komoditas timah. Setelah pemilu selesai, ini kan artinya backingannya sudah tidak mempunyai kuasa lagi. Guys, makin seru nih. Ternyata ada lagi satu nama dan satu tersangka yang sudah diresmikan oleh Kejagung. Ditemukan inilah orang-orang di balik Harvey Muiz, suami Sandra Dewi. Kejaksaan menetapkan satu orang tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi timah di Bangka Belitung. Siapa dia? Tersangka adalah RL, General Manager PT TIN. Peran RL di sini menandatangani kontrak kerja untuk mengakomodir pengumpulan biji timah ilegal. Pengumpulan biji timah sendiri dilakukan dengan membentuk beberapa perusahaan boneka seperti CV CJP, CV BPR, dan CV SMS. Semuanya di bawah kendali tersangka RL. Gila, perannya penting banget nih dalam kasus korupsi ini. Berapa total tersangka sejauh ini? Setelah RL ditangkap, jadi 11 orang. Berapa total saksinya? 130 orang. Anjir, gila banget guys, saksinya banyak banget sampai 130 orang. Dan tentunya ini jadi babak baru lagi ya guys, makin seru nih. Keren loh, bisa terungkap semua oknum-oknum atau dalang-dalang di balik korupsi yang dilakukan oleh Harvey yang kemarin sempat viral banget sampai 271 triliun. Sekarang ada lagi nih tersangka baru, inisialnya RL. Data dia ini juga mempunyai posisi yang sangat penting, peranan yang sangat penting terhadap korupsi yang sedang berjalan ini guys. Bertambah. Wow, kasus memang bukan sembarang kasus. Semoga saja setelah ini makin banyak lagi bermunculan nama-nama baru, tersangka baru yang sudah lama melakukan korupsi ini, dan semoga cepat terungkap. Amin ya guys ya. Selanjutnya yang menurut saya jauh lebih penting dari semua isu yang ada hari ini adalah soal ramainya hari ini di media sosial skandal tambang timah, Pak Menteri, yang melibatkan suaminya Sandra Dewi yaitu Harvey Muiz, yang di dalamnya juga kemudian ada Helena Lim, dan kemudian ternyata di belakangnya ada seorang mafia besar yang kami dapatkan infonya namanya adalah Robert Bono Susatyo, Pak Menteri. Robert Bono Susatyo. Nah, inilah yang disingkat dengan RBS yang kemarin sempat viral ya guys. Jadi inilah bos besar yang menjadi kendali dari Helena Lim dan Harvey. Jadi Harvey sama Helena Lim ini hanya kaki tangannya dari orang tersebut guys. Jadi inilah bos besar di balik kasus korupsi yang viral ini. Dan kalau kita lihat, coba rakyat kita ini sekarang cerdas, Pak Menteri. Mereka coba menghitung-hitung dari 271 triliun duit negara yang mereka ambil, yang mereka korupsi, yang merugikan negara, duit sebesar itu kalau dihitung-hitung, itu rakyat harus nyari 1 miliar per hari, yang itu kalau 1 miliar per hari, mereka baru bisa mengembalikan di 752 tahun. 750 tahun lebih nih kalau kita memakai uang 271 triliun tersebut, kita habiskan secara cuma-cuma 1 miliar dalam waktu sehari, kita bakalan bisa memakai uang 271 triliun itu selama 750 tahun. Bayangin guys, lo hidup 750 tahun, dikasih jatah 1 miliar satu hari gitu. Itulah jumlah per hari untuk kita menghabiskan selama 750 tahun. Anjir, gila banget sih. Artinya ini bukan korupsi yang sedikit, Pak Menteri. Maka kami ingin tanya di tempat ini. Kami jujur, suasana kebatinan kami terganggu. Kemana ya Kementerian Investasi ya? Kok tidak punya rasa tanggung jawab publik, tidak punya mohon maaf, dalam ini bukan Pak Menteri tapi jajaran di bawah Pak Menteri, tidak ada kegalauan hati untuk ikut turut menyelesaikan persoalan ini, karena mau tidak mau ini juga terkait dengan Kementerian Investasi. Maka kami minta pada kesempatan hari ini Pak Menteri, semua usaha yang terafiliasi ke Harvey Muiz, yang kami lihat juga beliau pengusaha tambang, baik batu bara, nikel dan sebagainya, juga Helena Lim, juga kemudian RBT, yang ini kita tahu dan mungkin Pak Menteri juga kenal,
dan dia adalah seorang mafia tambang besar di negara kita. Semua kami minta semua tambang yang terkait dengan mereka untuk dicabut atau setidaknya dihentikan sampai urusan ini benar-benar tuntas, Pak Menteri. Nah, kita sangat setuju sekali ya guys dengan Bapak ini. Iya, kita sangat setuju sekali ya guys dengan Bapak ini karena dia meminta kepada Bapak Menteri kenapa hal ini bisa terjadi dan kenapa masih diizinkan seperti itu. Dan ternyata seorang Bapak Menterinya pun juga kenal dengan RBT, sosok bos besar dibalik dari Harvey dan Helena Lim ini. Ada apa seperti itu? Penyidik dari Kejaksaan Agung akhirnya memeriksa Robert Bono Susatya terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus korupsi yang melibatkan perdagangan komoditas timah. Awalnya, Robert hanya diperiksa sebagai saksi dalam kasus. Nah, jadi inilah sosok Robert Bono Susatya yang diduga guys bos besar mafia. Di balik dari Harvey dan Helena Lim di sini juga tampak ya, Robert Bono Susatya diperiksa Kejagung di korupsi timah. Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung tengah memeriksa pengusaha Robert Bono Susatya dalam kasus dugaan korupsi dalam tata negara. Tersebut. Namun, setelah Kejaksaan Agung menetapkan 16 tersangka dalam kasus tersebut, nama Robert mulai disorot sebagai salah satu yang terlibat. Menurut Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Robert diduga memiliki peran signifikan sebagai aktor intelektual dan penerima manfaat terbesar dari dugaan korupsi di sektor tambang timah. Maki juga menduga bahwa Robert memerintahkan tersangka lain untuk melakukan manipulasi dana hasil korupsi menggunakan modus dana CSA. Selain itu, Robert juga diduga sebagai sosok yang mendirikan serta memberikan dana kepada perusahaan-perusahaan yang digunakan sebagai alat untuk melakukan korupsi dalam perdagangan komoditas timah. Penyidik dari Kejaksaan Agung akhirnya memeriksa Robert Bono Susatya terkait dugaan. Jadi inilah guys, inilah sosok RBS ya, yang mana ini sebenarnya sudah sangat-sangat familiar sekali ya, karena memang dia seorang yang sudah terkenal juga guys ya, dan sekarang menjadi tempat kecurigaan bagi semua orang karena setelah terungkapnya 16 tersangka dan diduga RBS ini salah satu yang terlibat bahkan mempunyai peran yang signifikan dan tentunya dia punya power ya guys ya. Dan semoga saja dengan viralnya kasus Harvey yang kemarin ketangkep, selanjutnya masih banyak lagi nama-nama yang bakal terungkap, jadi benar-benar tuntas, diusut tuntas semuanya sehingga tidak ada lagi yang berani dan bebas negara kita ini dari yang namanya korupsi ya guys ya. Amin. Suami Sandra Dewi ternyata belum apa-apa, masih ada nama yang lebih besar dan ternyata ini sahamnya. Nama RBS memang agak tersembunyi, kita nggak akan ketemu di daftar komisaris atau direksi di perusahaan TBK manapun. Tapi menariknya ada satu perusahaan yang salah satu komisarisnya memiliki nama belakang yang sama dengan RBS, yaitu Bono Susatya. Kalau dibedah sedikit ke laporan keuangan terbaru, RBS yang disebut sebagai mafia besar di balik kasus korupsi PT Timah ini ternyata menjadi ultimate beneficiary owner grup di perusahaan dana berata luhur yang kode sahamnya adalah TB. Ultimate beneficiary owner itu biasanya pemegang saham terbesar. Jadi kalau melihat intinya guys ya, RBS ini benar-benar bukan sembarang orang, bahkan dia mempunyai peran penting, orang yang mempunyai kekuasaan lah intinya ya guys ya. Jadi inilah yang sekarang bakalan dicurigai dan bakalan diusut tuntas. Tentu makin seru nih guys. Investor terbesarnya adalah ini, bisa kebayang lah ya seharusnya dia ada di mana. Perusahaan ini IPO 2019 dan kalau melihat harga sahamnya sekarang udah turun 30% dari awal IPO sampai sekarang. Kalau melihat laporan keuangan perusahaannya, sepertinya perusahaan ini nggak ada masalah apa-apa. PER dan PBV-nya ini menunjukkan bahwa ini cukup murah dan tahun 2023 lalu net profit perusahaan ini sampai 220 miliar. Jadi penasaran, ada yang punya sahamnya nggak? Oke guys, jadi semoga saja nih cepat terungkap ya guys ya, siapa sosok RBS ini sebenarnya, kenapa namanya menjadi viral setelah terungkapnya kasus korupsi Harvey dan Helena Lim 271 triliun tersebut. Pelajaran yang bisa didapat dari kasus Helena Lim dan Harvey adalah jangan percaya seutuhnya dengan yang namanya backingan. Karena yang namanya backingan itu pasti akan bergeser, pasti akan pensiun. Kalau Anda lihat kasus ini adalah kasus yang berawal dari tahun 2015 sampai 2022. Tapi di 2022-2023 tidak tersentuh ataupun masih prosesnya lambat sekali. Dan baru sekarang. Baru ditetapkan tersangka dan masuk tahanan Rompi
Bukalapak itu 2024 setelah pemilu selesai. Ini kan artinya backingannya sudah tidak mempunyai kuasa lagi, akhirnya ya nyemplung lah. Dan ini juga banyak kasus buat teman-teman ya yang pengusaha-pengusaha yang sok gue punya backingan nih ya. Baru ingat ya teman-teman ya, backingan Anda itu hanya sebuah jabatan yang sementara. Ya betul guys, jadi jangan terlalu percaya sama orang, apalagi sama backingan, karena tak selamanya backingan tersebut bisa menjaga kita ya guys ya dari kasus-kasus seperti ini. Ya mungkin Helena Lim dan Harvey kemarin sudah beberapa tahun-tahun melakukan hal tersebut dan baru sekarang apes dan ketahuan karena backingannya sudah tidak lagi menjabat. Nah jadi saya curiga nih guys ya, kenapa semenjak kemenangan Bapak Prabowo Gibran menjadi presiden, kok sekarang banyak yang terungkap gitu loh, kasus-kasus yang korupsi bermunculan semua, keluar semua. Ada apa seperti itu? Apakah benar ini yang menyebabkan kemarin banyak sekali di sana, orang di luar sana yang katar-ketir kalau Bapak Prabowo Gibran jadi presiden? Apakah ini salah satu yang ditakutkan oleh oknum-oknum yang melakukan korupsi tersebut kalau Pak Prabowo Gibran jadi presiden? Ya karena begini, udah nggak aman. Suatu saat pasti akan digeser ataupun pensiun. Ketika dia digeser akan digantikan orang baru lagi, teman-teman. Ya Anda harus approach lagi untuk jadi backingan lagi. Itulah kenapa saya tidak suka berbisnis dengan modal-modal backingan seperti ini. Karena saya sudah melihat banyak orang yang berbisnis modal ini pas punya backingan yang tepat dia akan naik gitu kan. Tapi begitu backingannya kegosor dia akan hancur. Pertanyaan menarik adalah siapakah backingan dari Helena Lim dan Harvey Muiz and the gang ini? Kenapa baru bisa diciduk setelah pemilu usai? Apakah orang yang dulu mempunyai power yang besar menjadi powernya zero? Coba diskusi di komen. Oke guys, jadi benar sekali kata abang ini, kenapa semenjak pemilu usai baru kasus ini bermunculan, padahal ini sudah lama nih aman-aman aja. Kenapa sekarang semenjak mendekati kemenangan dan dilantiknya Bapak Prabowo Gibran, kasus-kasus korupsi dan semua yang merugikan Indonesia bermunculan? Oke guys, itulah beberapa informasi dan kabar terbaru mengenai Harvey dan Helena Lim yang sudah tersangka kasus korupsi timah 271 triliun, dan bahkan ada dan bermunculan lagi sosok-sosok baru, nama-nama baru yang tentunya terlibat, bahkan digadang-gadang menjadi bos besar dari perjalanan kasus korupsi timah di Bangka Belitung tersebut. Oke guys, apa hukuman terberat bagi mereka, cocoknya apa, dan lantas bagaimana tanggapan kalian tentang nama-nama baru yang sudah bermunculan di kasus korupsi ini? Silahkan berikan komentar Anda di bawah ini sebanyak-banyaknya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe kami. Dari YouTube Bisa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.